Wah, misteri baru. Jadi hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Karena komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-19 sudah dirilis, waktunya saya cerita dan juga sedikit review dari isu yang ke-19 kali ini. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Sebelum itu spoiler warning dulu nih bagi kalian yang tidak mau kena spoiler soal komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-19 ini. Beli dulu, baca dulu, nikmati sensasinya dulu baru balik lagi ke video ini. Dan langsung aja kita mulai. Inilah komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-19 di sebalik api sengketa. Melanjutkan kisah, kini Feng dan Rock Taroka akhirnya sampai di rumahnya Tok Rock Taroka. Mereka pun disambut hangat oleh Tok Rock Taroka. Tapi malah live dulu cuy. Guys, saya sudah pulang cuy. Ya ternyata ya Tok Rock Taroka ini bukan kakek-kakek biasa. Ternyata kakek-kakek eksis ternyata adik-adik. Aduh. Feng pun akhirnya menjelaskan kenapa mereka berkunjung ke rumahnya Tok Rock Taroka sambil menunjukkan foto Panglima Pairapi. Alih-alih dijawab, ini malah tanda tangan dulu cuy. Serba salah juga sih ini ya. Tapi sambil eksis live di medsos, akhirnya Tok Rock Taroka ini menceritakan tentang kisah pertarungan 100 tahun dahulu antara pertarungan Mas Mawais dan Panglima Pairapi melawan sang penguasa elemental yaitu si Retaka. Di sisi lain, di Puak Bara, Boboiboy Blaze, Siaya, dan juga Gopal akhirnya menemui Panglima Yanari setelah mereka berada di penginapan. Nah, di sisi lain, Boboiboy Ice, Ying, dan juga Kuali akhirnya bertemu lagi dengan Mas Gardu sambil diajak jalan-jalan dan sambil cerita soal kejadian 100 tahun dahulu. Dan akhirnya Mas Gardu ini menunjukkan tentang Mas Mawais, sang penguasa elemental Blizzard. Bukan itu channel kedua saya Bambang. Oke, lanjut ya. Jadi si Mas Gardu ini bercerita tentang Mas Mawais dahulu kala tentang sang penguasa elemental Blizzard. Jadi kita udah tahu nama kuasa elemental tahap 3 air dan juga ice yaitu kuasa elemental Blizzard ternyata. Di sini Mas Gardu dan juga di sisi lain di Puak Bara, Panglima Pairapi ternyata juga bersembaringan dengan Mas Gardu ini menceritakan kejadian 100 dahulu antara pertarungan dari Mas Mawais dan juga Panglima Pairapi melawan si Retaka ini. Pertarungannya berlangsung dahsyat banget sampai digambarkan ya seperti urban legend di planet Baraju ini tentang kejadian 100 tahun dahulu di mana kedua penguasa elemental ini, penguasa elemental Blizzard dan juga Nova ini akhirnya tumbang oleh sang penguasa elemental Gamma yaitu Retaka. Ya pertarungannya sangat brutal sih. Di sini Puak Ice bilang kalau kekalahan itu disebabkan oleh Puak Bara karena Panglima Pairapi. Dan di sisi lain Puak Bara menyalahkan Puak Ice atas kekalahan 100 tahun dahulu melawan Retaka karena Mas Mawais ya. Jadi di sini awal mula konfliknya itu adalah saling tuduh-menuduh karena kekalahan dari Retaka 100 tahun dahulu. Jadi di sini mereka saling menyalahkan karena kedua pemimpin penguasa elemental dari kedua kubu ini sama-sama tewas sama Retaka ini. Balik lagi ke Puak Ice, di sini Boboiboy Ice akhirnya memperkenalkan diri kalau ia telah mengalahkan Retaka dan mewarisi kuasa dari Mas Mawais ini. Di sini Mas Gardu senang mendengarnya dan mau membantu Boboiboy Ice dalam mengeluarkan kuasa elemental tahap 3-nya yaitu kuasa elemental Blizzard. Sama juga di Puak Bara, di sini Boboiboy Blaze akhirnya memperkenalkan diri ke Panglima Yanari kalau ialah telah mengalahkan Retaka dan mewarisi kuasa elemental Panglima Pairapi yaitu ternyata adalah kuasa elemental Nova. Bukan Nova yang itu woi. Oke, jadi nama kuasa elemental tahap 3 dari Blaze dan juga Api ini adalah kuasa elemental Nova ya. Sudah diberitahukan oleh Panglima Yanari. Tapi baru saja mau menanyakan gimana cara mengeluarkan kuasa elemental Nova ini alias tahap 3 dari Api dan juga Blaze. Panglima Yanari ini kekurangan info karena Panglima Pairapi ini menjaga ketat dengan kuasa elemental Nova ini. Jadi Panglima Yanari pun akhirnya kekurangan info soal kuasa elemental tahap 3-nya Api dan Blaze ini yaitu kuasa elemental Nova. Gimana cara ngeluarinnya pun juga nggak tahu. Ya jadi pun mereka nggak bisa apa-apa lagi. Setelah selesai ngobrol-ngobrol sama kedua ketua dari kubu ini yaitu kubu Ice dan juga kubu Api, mereka pun akhirnya berbagi informasi dari kubu Ice dan juga kubu Api ini apa saja yang mereka sudah dapatkan. Tapi baru mau dilanjut tiba-tiba udah malah kepergok aja sama salah satu tentara dari Puak Bara ini ya. Waduh, ketahuan ternyata. Untungnya mereka pun selamat dengan alibi ngomong sendiri cuy.
Kembali dengan Feng Roktaroka dan juga Tok Roktaroka, di sini mereka kini menuju sebuah lorong bawah tanah yang amat sangat misterius dan juga berbahaya ya, kawasan terlarang ternyata. Sambil juga live dari Hi Guys gitu dari Toknya Roktaroka, akhirnya mereka pun menemukan sebuah pintu dan akhirnya mencoba membukanya dengan tikus bayinya si Feng. Nah, sebelum pintunya terbuka, mereka pun akhirnya dikejutkan dengan kedatangan dari sebuah robot cetak rompak dari kubu api dan juga kubu ais ini ya. Ternyata mereka pun akhirnya diserang oleh robot cetak rompak puak bara dan juga puak ais ini, dan tanpa lama-lama lagi mereka pun adu mekanik. Akhirnya Feng dengan mode Craven the Hunter dan juga rimba bayangnya, Roktaroka juga dengan mode sangat marahnya karena Feng di sini dilukai oleh robot cetak rompak tersebut, sampai Tok Roktaroka akhirnya memanggil bala bantuan. Tapi ya telat sih. Akhirnya pintu pun terbuka dan akhirnya mereka pun masuk ke sebuah arena bawah tanah, dan tempat apakah ini tiba-tiba bersambung. Dan untuk sneak peek dari komik WoW Galaxy musim 2 isu yang ke-20 ini akan hadir sekiranya gunung berapi yang akan aktif kembali setelah pertarungan dari 100 tahun dahulu Panglima Pairapi dan Mas Mawais melawan Retaka yang sangat dahsyatnya sampai membuat gunung itu meletus. Dan 100 tahun kemudian di masa ini gunung itu aktif kembali ya. Ini ada berhubungannya dengan gift dari Pacik Anas yang sudah diberikan ya, gunung api meletus. Gak boleh bohong, komik WoW Galaxy musim 2 isu yang ke-19 ini kisahnya misteri-misterinya sangat mendegangkan sekali ya bagi saya, dan sangat menarik juga untuk menunggu dari isu yang ke-20 ini ya. Dan di sini saya juga masih penasaran siapakah pihak ketiganya ini, siapakah yang menciptakan robot cetak rompak dari puak bara dan juga puak ais ini. Asumsi paling kuatnya menurut saya adalah Pak Pato. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan buatkan di video yang terpisah aja ya. Dan ini ada ekspresi Boboiboy Blaze yang terinspirasi oleh meme Incredible yang sekiranya akan jadi bahan meme oleh Monster. Kemudian di sini Feng dengan mode rimba bayang dan juga kostum barunya ini mengingatkan saya kepada Craven the Hunter dari Marvel itu. Terus tanda-tanda sekiranya kuasa elemental tahap 3 akan segera keluar ya. Kita akhirnya sudah mengetahui nama dari kuasa elemental tahap 3 Blaze dan juga Ice, yaitu kuasa elemental Nova dan juga kuasa elemental Blizzard, yang sepertinya waktunya untuk menyelesaikan konflik ini agar Boboiboy bisa bersatu, karena sepertinya teman-temannya Boboiboy ini sudah pada sadar kalau Boboiboy ini akan hilang ingatan jika tidak cepat-cepat dipersatukan kembali. Nanti kayak di Boboiboy musim 1 itu berantem lagi. Dan kalau kalian ada nemu hal yang mungkin saya lewatkan dari isu 19 ini, teori atau pendapat kalian sendiri untuk selanjutnya, silahkan tulis aja di kolom komentar, oke? Sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.